Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast kelas psikologi. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya? Mbak Eka tentu berharap semoga teman-teman dimanapun berada tetap dalam kondisi sehat walafiat dan gak kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru ketemu dengan channel Mbak Eka ucapkan selamat datang, selamat bergabung dan selamat menikmati berbagai konten-konten yang sudah Mbak Eka tayangkan. Mbak Eka berharap ada hal positif yang bisa teman-teman ambil dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman sekalian, kalau di konten sebelumnya Mbak Eka ngebahas seputar berbagai karakter cewek yang belum siap diajak berkomitmen. Pada kesempatan kali ini Mbak Eka pengen sharing seputar ini dia nih, karakter-karakter cowok yang juga belum siap diajak berkomitmen. Baik, nah kenapa sih Mbak Eka ngebahas konten terkait tipe-tipe orang yang sudah siap berkomitmen atau belum? Ya teman-teman, seperti yang kita pahami selama masa pandemi hampir 2 tahun ini, terus terang banyak banget kasus-kasus yang masuk dan itu berkaitan dengan masalah rumah tangga. Nah, Mbak Eka berharap semoga dari apa yang sudah Mbak Eka rangkum, kemudian dari ngumpulin kasus-kasus di lapangan, ini bisa kita jadikan pembelajaran agar besok ketika kita ingin memulai jenjang pernikahan atau kita pengen melangkah ke hubungan yang lebih serius, kita udah tahu hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan. Dan kalaupun misalnya masih ada yang kurang atau masih ada yang kok ternyata karakter cowokku mirip ya sama yang Mbak Eka omongin, nah jangan buru-buru di-cut. Silahkan diperbaiki, dibicarakan baik-baik supaya kalian masing-masing bisa menemukan win-win solution untuk perjalanan rumah tangga yang akan kalian hadapi. Oke baik teman sekalian, jadi gak pakai lama, yuk sekarang kita segera masuk ke berbagai poin-poin yang akan Mbak Eka bahas. Namun sebelumnya Mbak Eka juga mau ingetin bahwa sebelum kita mulai, mari kita cari posisi yang paling nyaman untuk menyimak podcast ini. Kemudian apabila nanti podcast ini dirasa bermanfaat, kemudian ada karib, kerabat atau sahabat yang butuh tahu info ini, feel free aja, santai, silahkan share. Dan jangan lupa juga, silahkan teman-teman bisa share ke semua media sosial yang teman-teman pakai. Oke teman-teman, yuk sekarang kita jalan ke nomor 1. Nah di sini ada tipe laki-laki atau karakter laki-laki yang pikirannya masih sempit. Nah tipe laki-laki ini biasanya tuh kelihatan dari ketika dia memandang sesuatu, itu mengukur dari kemampuan dan pengetahuan dirinya. Kemudian dia juga kurang mau mendengarkan masukan dan saran-saran dari orang lain. Nah, dengan bahasa lain, tipe-tipe laki-laki seperti ini itu tidak bisa menempatkan dirinya pada situasi orang lain atau sudut pandang orang lain. Jadi semua hal itu teman-teman diukur dari kacamatanya dia. Nah, sekarang mari kita bayangkan apabila misalnya nih Mbak Eka kan pakai kacamata ya. Kacamata Mbak Eka itu ada silinder dan minusnya. Terus Mbak Eka minta teman-teman untuk pakai kacamata Mbak Eka. Nah tentu kan gak cocok, karena penglihatannya jadi gak jelas. Nah tipe laki-laki yang seperti ini, inilah yang dikatakan dengan berpikiran sempit. Artinya dia tidak memiliki kemampuan untuk menempatkan dirinya pada situasi orang lain. Nah kalau kita udah dapet calon pasangan yang serius seperti ini, ya otomatis nanti ke depan itu kalau hadapin masalah ya nggak akan bisa ketemu titik solusi yang bisa baik untuk semua orang atau semua pihak. Ya karena apa? Dia pasti paling ngerasa aku yang paling benar dan yang kalian pikirkan itu semuanya keliru. Kemudian laki-laki yang memiliki pemikiran sempit ini juga cenderung bisa bikin ribut sama semua orang. Ya karena apa? Bagi dia semua orang itu salah dan hanya dia yang benar. Baik teman-teman, yuk kita menuju ke nomor 2. Nah ini ada laki-laki yang sering melanggar peraturan bersama. Baik, sekarang mari kita lihat teman-teman ciri-cirinya gimana. Nah, tentu aja mereka itu punya tingkah laku yang sesuka hati. Jadi orang-orang yang sering melanggar peraturan, yaitu sebenarnya mereka nggak bisa taat dengan komitmen-komitmen yang sudah mereka buat. Nah, hal ini juga tentu akan berdampak pada apa ya? Dia nggak bisa menghargai pasangannya. Nah, gitu teman-teman. Jadi ya buat dia ketika udah jalan, udah komitmen untuk menjalankan sebuah hubungan, ya udah kalian udah jadi miliknya dia. Nah ketika dia bikin salah ya nggak masalah gitu teman-teman. Orang-orang tipe ini juga merupakan orang-orang yang cenderung nggak dewasa. Ya karena tadi
dia nggak tahu apa yang dia ucapkan dan dia nggak sadar konsekuensi dari semua hal yang sudah disepakati. Berikutnya di nomor 3 ada laki-laki yang suka melanggar janji. Oke, baik teman-teman. Nah, bedanya apa sih dari poin sebelumnya yang melanggar peraturan ya? Kalau melanggar peraturan itu biasanya aturannya sudah ditegakkan dan memang itu akan berlaku untuk jangka waktu yang lama atau jangka waktu yang panjang. Tapi kalau melanggar janji itu sifatnya kondisional teman-teman. Misalnya kayak janjian mau jemput jam 8 tapi ternyata datang jam 1 siang misalnya kayak gitu ya. Kemudian misalnya janjian mau nemenin kemana tapi ternyata tiba-tiba dibatalin. Nah teman-teman bisa bayangin ya ketika nanti teman-teman menitipkan hidup kalian, terutama yang cewek-cewek nih ya, kepada orang-orang dengan tipe yang seperti ini, alangkah bahayanya terutama bagi anak-anak. Karena akhirnya anak-anak ngelihat, oh kalau kita ngomong itu kita masih boleh kok ngelanggar yang kita omongin ya. Nah akhirnya nanti di dalam keluarga itu udah gak ada yang namanya saling percaya. Jadi kepercayaannya gak ada, antar suami istri gak ada, antar anak gak ada. Nah khawatirnya besok kalau giliran ada bener-bener masalah yang serius dan harus ditangani cepat ya, tipe-tipe cowok kayak gini akhirnya gak dapat kepercayaan dari orang lain, bahkan dari keluarganya sendiri. Oke baik teman-teman, kita lanjut ke nomor 4. Nah di sini ada laki-laki yang tidak memprioritaskan dirimu. Baik, di poin ini ada 2 hal yang ingin Mbak Eka tekankan ya, atau ingin Mbak Eka bahas. Pertama, persoalan yang tidak memprioritaskan ini jadi nggak bisa kita samaratakan apabila si laki-laki atau si pasangannya ini punya pekerjaan yang memang menuntut dia untuk misalnya 24 jam harus standby, atau pekerjaan-pekerjaan yang sangat krusial dan nggak bisa ditinggalkan. Nah itu memang nggak bisa dikatakan wah salah dong Mbak Eka, dia nggak prioritasin aku. Misalnya kayak pekerjaannya sebagai anggota militer atau dokter, kemudian pilot pesawat dan lain sebagainya ya, supir. Nah itu memang ada hal-hal yang harus dia prioritaskan, yaitu adalah pekerjaannya dia. Nah namun yang Mbak Eka maksud di sini dia yang tidak memprioritaskan dirimu itu adalah ketika ada waktu luang ya, nah itu dia pilih pergi sama orang lain atau pilih pergi nongkrong-nongkrong sama teman-temannya. Dia nggak membangun komunikasi yang bagus dengan kamu, meskipun kamu sudah mengingatkan, dan meskipun misalnya dia udah sering nih kumpul-kumpul tapi terus mau main terus gitu ya. Nah yang kemudian misalnya dalam keadaan darurat, apakah kamu itu menjadi prioritasnya untuk dikabarin? Misalnya tiba-tiba dia harus pergi kemana, keluar kota, dikirim kemana, kamu dikabarin nggak? Nah kalau enggak, nah teman-teman ayo dimodifikasi supaya apa? Tumbuh rasa saling percaya. Oke, kita beranjak ke nomor 5. Ya, di sini ada laki-laki yang tidak mau mengakui kesalahannya. Nah, tipe-tipe orang seperti ini atau tipe laki-laki seperti ini biasanya tidak mau mengakui pikiran-pikiran yang keliru, atau bahkan pada saat dia membuat keputusan yang salah itu dia nggak mau mengakuinya. Nah teman-teman, perilaku-perilaku seperti ini tentu akan menyakiti hati pasangannya ya, dan gak jarang jadi tuh membekas. Kalau sudah seperti ini pasti bisa teringat sampai lama banget, bahkan bertahun-tahun atau bahkan seumur perkawinan itu. Lanjut teman-teman, di nomor 6, nah ini ada laki-laki yang selalu minta maaf namun mengulangi kesalahannya. Sebenarnya poin ini hampir mirip dengan yang diutamakan tadi ya, komitmen yang Mbak Eka bahas di poin-poin sebelumnya. Namun perbedaannya adalah ya pada saat seseorang itu selalu meminta maaf dan mengulangi kesalahan yang sama, yang Mbak Eka bisa katakan sebenarnya kamu itu bukan orang yang diprioritaskan di dalam hidupnya dia, dan istilahnya kita dianggap gak penting gitu sama dia. Nah jadi tipe laki-laki ini juga nanti pada akhirnya seiring berjalannya waktu, semakin lama kalian berhubungan ya atau menikah dan sebagainya, ya jadinya gampangin. Kalau ada apa-apa udah gampang deh ya, gampang. Tadi yang Mbak Eka pernah sampaikan di konten sebelumnya. Jadi tipe-tipe laki-laki yang lebih baik minta maaf daripada minta izin atau ngobrol di awal. Kayak gitu teman-teman. Dan itu nggak baik ya. Yuk kita langsung ke nomor 7. Di sini ada laki-laki yang senang berkonflik atau membesar-besarkan masalah. Nah tipe laki-laki yang seperti ini teman-teman biasanya itu ada 2 hal ya. Yang pertama, dia ngerasa bahwa dia banyak mendapatkan kecurangan, atau yang berikutnya adalah membangga-banggakan dirinya bahwa kalau nggak ada dia masalahnya itu nggak akan selesai. Coba kalau kamu aja yang ngerjain pasti nggak akan beres, ini harus ada aku ya, karena ada aku jadi masalahnya kelar, misalnya kayak gitu.
Kemudian biasanya laki-laki dengan karakter seperti ini itu biasanya mereka cari-cari kesalahan atau kelemahan dari pasangan yang perempuan, supaya ini bisa jadi senjata. Misalnya nanti mereka bikin kesalahan ya, karena mereka biasanya harga dirinya tinggi ya. Jadi mereka gak akan minta maaf dan malah ngungkit balik semua hal yang sudah dilakukan pasangannya dan dianggap salah atau keliru. Baik teman-teman, masih tetap semangat ya nyimaknya. Nah, di nomor 8 teman-teman, ini ada laki-laki yang sering ngancem putus atau minta cerai. Biasanya ya kalau ada cowok-cowok yang hobinya ya udah putus aja, ya udah kita ini itu segala macam. Nah, mereka tuh bukan tipe laki-laki pemberani, alias laki-laki yang ya gak punya pendirian dan cenderung pengecut teman-teman. Ya karena apa? Yang dia lakukan itu tujuannya hanya bikin pasangannya jadi insecure. Akhirnya hubungan kalian itu jadi gak sehat. Karena apa? Buat menjalankan masing-masing peran kalian di dalam hubungan itu ya karena atas keterpaksaan. Ya daripada kalian diputusin sama dia, aku gak dapet cowok lain misalnya kayak gitu ya. Nah, apabila pasanganmu itu udah mulai sering minta putus dan ya kalau udah nikah juga cenderung minta cerai, ya artinya kamu emang gak penting-penting banget. Atau malah sebaliknya, sebenarnya dia punya ketakutan terbesar ditinggalin, makanya dia sok berani untuk nantang-nantang dengan mengucapkan kata putus atau cerai. Ya kayak gitu kira-kira teman-teman. Lanjut kita menuju ke nomor 9 teman-teman. Ini ada cowok yang posesif dan cowok yang sukanya ngelakuin KDRT. Nah, yang posesif cirinya jelas banget ya. Kemanapun kamu pergi kamu harus laporan sama dia. Kemudian kemanapun kamu pergi kamu harus kirim foto, harus mau video call ya. Terus lagi kamu gak boleh nyimpen kontak cowok lain kecuali dia. Bahkan mungkin saudaramu atau sepupu-sepupumu yang cowok gak boleh. Nah teman-teman, untuk cowok-cowok yang posesif ini terus terang bisa bikin kalian jadi depresi teman-teman. Jadi tolong deh kalau menurut mereka hindarin aja kalau ada orang-orang yang posesif ya, biarkanlah dia hidup dengan situasinya. Kalau emang kalian gak bisa nolongin dia ya, dan kalau emang kalian kasihan ya suruh aja dia konsultasi ke ahli-ahli yang lebih lanjut untuk memperbaiki karakternya dia. Nah yang selanjutnya ini KDRT. KDRT ini banyak juga terjadi ya. Misal dalam bentuk verbal atau non-verbal ya. Kalau verbal terutama itu kata-kata, kemudian kalau yang non-verbal ya tentu secara fisik ya. Meskipun berbeda perlakuan ya dari posesif dan KDRT, tapi endingnya sama. Kalau kitanya nggak ngeh dan kitanya nggak punya power buat keluar dari situasi itu, yang ada ya kita akan terus menghadapi hubungan yang insecure, hubungan yang gak sehat. Nah selain itu kalian juga jadi gak sehat teman-teman secara psikologis pikirannya. Jadi gak bisa bergaul, gak bisa mengembangkan diri, gak bisa kenal dengan lingkungan yang lebih baik. Padahal sementara ini kita tahu bahwa sebagai makhluk sosial kita tuh harus berproses pelan-pelan sedikit demi sedikit untuk menuju ke arah yang lebih baik. Lanjut di nomor 10 teman-teman. Nah ini hati-hati ya, laki-laki yang baik dengan semua lawan jenis dengan berlebihan. Nah oke-oke aja, misalnya si cowok ini ngerasa ya aku gak suka sama dia, tapi aku cuma mau baik sama dia karena itu udah karakterku baik ke semua orang. Nah teman-teman ini hati-hati ya. Kenapa? Karena gak semua cewek itu kalau dikasih kebaikan atau dikasih perhatian itu mereka bisa anggap biasa aja. Nah ketika misalnya kamu punya cowok yang seperti itu, ya udah siap-siap aja kamu makan hati ya. Karena cowokmu juga pasti ngerasa loh, kamu kok jadi posesif, kamu kok gak ngebebasin aku punya hubungan dan lain sebagainya. Nah padahal perlakuan si cowok ini udah kebablasan ya. Jadi dia tolongin orang-orang yang tidak semestinya dia tolong. Kemudian terakhir di nomor 11, ini ada laki-laki yang suka menghambur-hamburkan uang tanpa tujuan yang jelas. Nah baik teman-teman, kalau kalian masih belum berencana pengen serius ya situasi itu gak apa-apa. Tapi kalau buat kalian yang udah pengen serius dan yakin mau melanjutkan ke jenjang yang lebih jauh, baiknya bilang nanti dulu deh, perbaiki dulu sikapnya. Karena apa? Nah karena gini teman-teman, menikah itu bukan hanya berbicara tentang kebutuhan satu orang, tapi menikah itu akan berbicara tentang kebutuhan dua orang. Bahkan nanti kalau sudah punya anak ya jadi jumlah anak yang harus dia tanggung. Nah belum lagi apabila pada saat menikah ternyata salah satu pasangan masih punya tanggungan di keluarga. Nah itu sebabnya jangan deh cari orang yang suka menghambur-hamburkan uang tanpa tujuan yang jelas. Mari dipikirkan secara pikiran terbuka ya bersama-sama. Gak perlu punya tabungan banyak teman-teman. Yang penting pada saat kita perlu, pada saat kita butuh tujuan mendesak, ya minimal adalah untuk membayar kebutuhan tersebut.
Nah oke teman-teman, kelas psikologi di podcast kali ini telah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir. Baik, berharap semoga ada hal positif yang bisa diambil oleh teman-teman semua, baik teman-teman dari tim cewek atau tim cowok ya. Nah tujuannya apa? Supaya besok pada saat kalian sudah yakin dan sudah ingin melangkah ke jenjang yang lebih jauh, kita sudah melakukan langkah atau tindakan preventif sejak dini. Jadi pencegahan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Nah harapan Mbak Eka besok kalau teman-teman sudah menemukan pasangan dan menghadapi masalah, jangan buru-buru menyerah teman-teman. Pokoknya cari solusinya ya, sampai emang benar-benar kalian mentok. Mungkin butuh ketemu orang lain atau butuh cari masukan, nah silakan lakukan. Tapi sebisa mungkin namanya kalian akan menuju ke jenjang yang lebih serius, maka pastikan masing-masing dari kalian sudah matang dan masing-masing dari kalian juga tahu goal yang akan dicapai. Baik teman-teman semua, terima kasih banyak. Titip salam juga untuk orang-orang tercinta yang ada di sekitar kalian. Oke, sampai jumpa pada podcast berikutnya. Dan jangan lupa teman-teman tonton juga podcast-podcast sebelumnya ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Dadah.